selamat pagi. Pada hari ini, Bapak akan melanjutkan di pelajaran KKA, yaitu tentang modul 3. Di sini akan lebih berat, yaitu karena kita akan memahami yang namanya etika dan resiko dari kecerdasan artifisial atau AI. Ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang hal ini. Dan kita nanti akan seperti ke minggu lalu, kita akan bentuk kelompok lagi sama seperti kemarin, anggotanya masih sama, dan paling ada beberapa tambahan anggotanya. Baik, di sini sebelum kita masuki materi kecerdasan artifisial, Bapak akan sedikit bertanya kepada kalian. Pernah tidak kalian melihat sebuah video buatan atau hasil AI yang digunakan oleh yang wajahnya mirip artis atau yang untuk dijadikan sebuah penipuan? Pernah nggak? Contohnya yang mana? Video mana tuh? Video apa? Yang kalian ketahui kemarin? Seperti apa? Kayak kemarin terakhir adalah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Dia menyampaikan bahwa guru itu beban negara. Itu adalah begitu ditelusuri, ternyata itu adalah hasil AI. Waktu mendengarnya Bapak sakit hati juga, tapi begitu mendengarnya hasil AI, makin sakit hati. Makin sakit hati. Jadi salah paham sehingga membuat rasa marah kepada Ibu Menteri tersebut. Ya, kayak sampai contoh kayak Bandung tadi yang penipuan. Apabila itu menimpa keluarga kalian, kalian atau orang tua kalian, apa yang kalian rasakan apabila ditipu sampai kayak gitu tuh? Kesal. Kita mempelajari tentang pelajaran KKA, kecerdasan encoding dan kecerdasan artifisial itu adalah yang pertama. Bapak dengan mempelajari ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian, etika dan resiko penggunaan kecerdasan artifisial atau AI, ya, atau coding atau KA. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi contoh nyata penyalahgunaan AI, misalnya deepfake. Yang akan kita bahas nanti adalah video deepfake. Yang kedua nanti Bapak kasih konsep, itu waktunya kita 15 menit ya, eksplorasi konsep. Jadi Bapak sedikit akan menjelaskan tentang yang di depan ini ya. Oke. Semuanya perhatikan. Kita sudah masuk pelajaran yang namanya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini atau artificial intelligence atau AI, yang sering disingkat AI, itu pasti sudah familiar menurut kalian. Itu adalah, kita ambil intinya, teknologi pintar yang bisa membantu manusia, seperti yang sudah disampaikan oleh pembina upacara kita tadi, Pak Arwin. Dia menyinggung bahwa tentang kemajuan teknologi. Ya, salah satunya ini. Kita berbicara tentang kemajuan AI. Jadi tidak untuk kemungkinan di masa yang akan datang dan bahkan seterusnya, pada saat sekarang saja AI itu sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. AI itu sudah seperti yang sudah kita susun kemarin. Contoh kemarin kayak buat kopi kan. Wah, cara buat kopi bisa kita ketikkan seperti itu. Kemarin kalian sudah menentukan polanya beserta algoritmanya. Algoritmanya itu adalah susunannya. Polanya ada dapat kalian buat. Misalnya mau buat kopi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kita bisa juga yang paling dominan itu adalah contoh ChatGPT dan Gemini atau Gmail. Ya, tulisannya memang Gemini tapi orang itu Gmail ya. Gmail. Ini adalah yang paling sering. Nah, inilah yang akan kita bahas, yaitu aturan main menggunakan AI. Aturan mainnya itu adalah etikanya. Jadi semua itu harus ada etikanya. Sama yang kita belajar itu harus ada etikanya, ada adabnya. AI ini seperti pisau, bisa berguna, bisa berbahaya. Kita akan lihat. Jadi AI ini harus dipakai dengan etika.
Bahwa kemajuan teknologi sekarang sudah sangat levelnya menyeramkan. Karena bisa berbahaya. Yaitu contohnya tadi adalah penipuan tadi. Misalnya dia scan dulu, sedikit saja dia diambilnya teks wajahnya ini, dia dari berbagai sisi, dimasukkannya dalam aplikasi AI atau website AI, apapun itu digunakannya untuk penipuan. Untuk contoh resiko AI, ini resikonya. Yang pertama bisa dipakai untuk hoax atau penipuan, seperti Bapak nanti sampaikan. Contohnya ada bagi bohong. Terancam data kita bisa disalahgunakan. Jadi apabila kalian misalnya mengirim data, misal foto nih, foto AI, tolong buatkan foto saya di latar belakang, misalnya foto di bawah lampu yang mendapatkan cahaya yang redup hitam dan putih, seolah-olah saya sedang berada di bawah lampu tersebut sambil menatap dan memikirkan suatu hal yang deepfake. Itu sama dengan video atau suara atau gambar palsu hasil AI. Yang kedua sangat mirip dengan yang asli, bisa menipu orang. Kalian lihat formula yang dihasil apa, yang video yang dihasilkan VO3 tuh, Google VO3 atau VO3 yang aplikasi berbayar, itu kan banyak sekali tuh, yang anak bayi lah, ada yang binatang lah, buah gerak bibir. Kalian bisa perhatikan hasil AI biasa bibir antara ucapannya kurang lirik seperti kita manusia ngomongnya. Habis itu voice cloning atau tiru suara, dia bisa niru suara, ya. Bahayanya itu defect tadi. Wajah terlihat aneh, kulit terlalu halus, tidak sesuai dengan umur, kedipan mata tidak normal, beda tidak konsisten, cahaya mata, kumis dan jenggot biasanya akan berubah-ubah ya. Itu hasilnya. Jadi kesimpulannya adalah AI atau teknologi pintar yang membantu manusia. Yang kedua, harus dipakai dengan etika. Dan yang ketiga, ada resiko, hoax, bias, privasi, dan defect. Jadi gunakanlah AI dengan bijak. Oke, itu salah satu contoh video deepfake atau hasil buatan AI. Secara logika kan tidak mungkin anak sekecil ini sudah bisa ngomong secara lancar dan laju, dan apa yang masalah yang terjadi pada orang dewasa kan tidak mungkin, tidak masuk tidak masuk akal atau logika. Ini salah satunya. Hari ini kita akan masak sendal jepit goreng crispy. Rasanya seperti makan bahan bekas, tapi lebih modis. Salah satu contoh. Nah, ini kan udah sendal goreng crispy katanya, kan nggak masuk logika ada orang mau goreng sendal, katanya kan? Akan membentuk kalian kelompok. Silakan kalian bentuk kelompok seperti yang kemarin, orang-orang yang baru kemarin ada berapa orang? Nanti ya kamu gabung kelompok. Dan baik, silakan bentuk kelompoknya. Bapak kasih waktu, jangan pakai ribut. Bapak kasih waktu kurang lebih 1 menit untuk menuju kelompoknya masing-masing. Sudah semua? Baik. Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Kelompok ini buku materinya. Ini lembar kerjanya. Ini lembar kerjanya. Betul itu? Yang lembar kerjanya.
3 ada 4. Anggotanya siapa? Ada 6 Bapak tulis, ada 6 ini juga. Yang itu juga tambah saja di samping sini, ya. Yang itu juga tambah di samping sini. Yang 6, oke. Silakan kalian isi dulu. Daftar. Jika kalian sudah menuliskan nama anggota kelompoknya, kalian itu lihat dulu. Tujuan kegiatan ini adalah melalui studi kasus ini kalian diharapkan mampu menganalisis resiko teknologi deepfake dan merumuskan cara menyikapinya secara bijak. Petunjuk kerjanya adalah amati studi kasus di bawah ini dengan seksama. Silahkan kalian buka handphone kalian yang videonya sudah Bapak bagikan tadi. Kita sudah masuk di tahap diskusi, yaitu siswa sudah mulai memasuki kelompok masing-masing. Mereka akan masuk melaksanakan identifikasi masalah sesuai dengan gambar dan video atau video yang sudah saya kirimkan sesuai dengan anggotanya masing-masing. Oke, ikuti. Oke, silakan diskusikan videonya. Tahap yang kedua yaitu analisis konten. Tinggal kalian centang saja wajah yang aneh. Ada yang aneh nggak wajahnya? Kalau ada, kasih centang. Atau ada kedipan mata ya? Itu frekuensi kedipan matanya. Ada yang aneh nggak? Kalau ada, kasih centang. Kasih sudah centang aja yang kedua ya. Jangan pilih-pilih saja ya. Oke, dan pilih semuanya tak usah. Masuk etika apa yang dilanggar itu? Apakah pribadinya atau apa? Kan saya di buku materi itu. Habis itu resikonya apa dari penyebaran ini? Apakah yang disampaikan ini kalau misalnya dari video itu misalnya nih dari video AI yang dibagikan, video ini sebenarnya real Pak, cuma orangnya saja yang bohong, misalnya. Bisa kan? Oke. Oke. Baik semuanya, kita hari ini akan melanjutkan presentasi. Kita mulai dari kelompok mana nih? 3, 1, 3. Oke, kita mulai dari kelompok 3. Oke semuanya, perhatikan. Kita akan menyaksikan kelompok 3 akan presentasi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lembar kerja menganalisis etika dan risiko AI generatif. Di sini ada satu pertanyaan itu masalah. Di sini mereka menjawabnya bisa menjadi orang, bisa jadi kesalahpahaman, bisa terjadi konflik antar masyarakat. Analisis konten. Oke, kita bisa lihat apa tadi analisisnya? Boleh sampaikan kepada kami? Iya, berarti dari sini tidak ada kedipan matanya ya, dan normal berarti ya. Oke, lanjut lagi. Oke, di sini ada yang berbeda yaitu aspek etika dan resiko. Di sini sebenarnya upload AI dari kelompok kami bahwa AI adalah teknologi yang bisa dilakukan manusia menggunakan teknologi. Namun ada resikonya. Contoh, hoax, bias, privasi, efek. Maka daripada kita harus bisa menggunakan teknologi atau aplikasi karena pasti bisa berguna, bisa berbahaya. Dipakai dengan etika
videonya. Tak peduli ekonomi lagi lemah, yang penting jogetin aja. Beginilah kami, gaji ratusan juta, tak peduli gaji guru rendah, yang penting jogetin aja. Ini kami, gaji ratusan juta, tak peduli rakyat sengsara, yang penting joget. Oke, ini adalah video yang dianalisis oleh kelompok 3. Oke, silakan. Kita tanyakan ke kelompok 3. Adakah contohnya? Contoh apa maksudnya tuh? Resikonya. Oke, resiko yang dianalisis di video tersebut ini etikanya Al-Quran tidak dikumpulkan itu nyata dan orangnya yang dibuat oleh AI. Nah, resikonya ini perselisihan atau warga terpengaruh dan membuat masalah konflik, yaitu kayak misalnya salah paham misalnya AI-nya dibuat kayak untuk merendahkan masyarakat. Nah, terus di sini juga resiko yang kedua yaitu meluas kegiatan pribadinya dipandang jelek. Bagaimana kelompok yang bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 4 kan? Gimana? Jelas? Puas? Oke, kalau begitu tidak ada lagi, boleh tutup lagi presentasinya. Sekian presentasi kami dari kelompok 3 mengenai AI atau video deepfake. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, kalau begitu kita akan melanjutkan kelompok yang berikutnya akan presentasi. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju untuk menyampaikan hasil presentasinya. Silakan. Bebas seperti tadi ya. Baik semuanya, kita akan menyaksikan kelompok 1 akan presentasi. Silakan buka presentasinya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya aname ada bayangan atau silau yang tidak konsisten pada wajah kesimpulan dari semua ini adalah jangan mudah percaya atau mengacu pada teknologi AI. Gunakanlah AI sebaik-baiknya agar bermanfaat kehidupan keseharian. Oke, dan selesai. Kesimpulannya sudah. Inilah video yang dianalisis oleh kelompok 1. Kita lihat, saksikan bersama. Oke, boleh sekali lagi bacakan analisisnya? Ya, analisisnya dari video ini. Tidak sesuai usia. Oke. Kalau berarti nggak keriput, berarti dari video sini. Ya, seharusnya kalau misalnya nenek-nenek, berarti harusnya keriput. Tapi kalau rambutnya sesuai ya, sesuai dengan usia seperti itu ya. Cuman kulitnya yang tidak sesuai karena mulus. Berarti kayak usia 17 tahun gitu ya. Berarti kelompok 1 sudah menyelesaikannya. Bapak persilakan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan yang mau bertanya atau memberikan tanggapan. Habis ini. Pak, saya mau bertanya, Pak. Kelompok 1. Oke. Pertanyaannya apa jelaskan apa saja dampak negatif yang langsung ditimbulkan oleh video AI yang mungkin kayaknya agak tidak masuk akal. Oke, silakan kelompok 1 untuk memberikan jawabannya. Yang lain teman-temannya boleh bantu ya. Contohnya apa? Hal yang tidak diinginkan maksudnya. Atau orang akan dapat terpengaruh karena video Ada lagi dampak negatifnya. Ini jelas tentang tapi mungkin ada lagi dampaknya. Selesai ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, perhatikan. Kita baru saja melihat
kamu habis presentasi atau telah melaksanakan presentasi. Jadi kita akan masuk ke tahap kegiatan penutup adalah di sini Bapak akan sedikit memberikan penguatan tentang pentingnya sikap kritis terhadap konten digital. Jadi seperti yang sudah kita analisis semua tadi, bahwa konten-konten digital yang sering berseliweran atau muncul di akun media sosial kalian itu tidak semuanya benar. Ada video-video juga yang dihasilkan dari deepfake tadi, yang mana video deepfake inilah yang cukup berbahaya apabila kita tidak menyikapinya dengan bijak. Bapak lihatkan contoh ini tadi, terakhirlah kita bisa lihat video yang ini. Secara logika ini adalah video tidak mungkin, yang mana orang nyuci pesawat tempur itu di halaman rumah, dan yang mencucinya adalah ibu-ibu lagi yang menggunakan kain, yang menggunakan alat pencuci seadanya. Di situ dijaga oleh harimau singa. Itu ada ayam. Saran Bapak adalah kalian lebih harus kritis. Kritis itu dalam arti menyikapi konten digital. Jadi kritis itu kalian harus bisa menyimpulkan, mengambil kesimpulan bahwa ini adalah video bohong atau deepfake atau video real. Apalagi banyak yang ada penampakan. Apa yang bisa kita lakukan agar tidak mudah tertipu dengan video deepfake hoax atau berita bohong? Apa yang bisa kita lakukan menurut kalian? Ada kelompok yang mau menyampaikannya, bebas semuanya, boleh siapa saja boleh memberikan tanggapan. Oke, silakan. Akila, bagaimana Akila? Ya, berarti kita harus analisis dulu. Apakah di video tersebut kita bisa melihat bahwa sesuai atau tidak, ada kulitnya, kedipan matanya. Biasanya video yang dihasilkan dari deepfake ini tidak memiliki kedipan mata. Apakah kalian sudah paham tentang video deepfake sebenarnya? Sudah bisa membedakan mana video deepfake, video hoax, dan video nyata? Sudah bisa? Sudah bisa. Oke. Kepada kalian, jangan mudah percaya pada video yang sering kalian lihat di media sosial. Belum tentu video yang kalian lihat itu adalah video benar. Bisa jadi itu adalah video deepfake, video hoax, dan video propaganda hal-hal yang lainnya. Maka dari itu bersikap bijak pada saat kalian menggunakan media sosial. Jangan mudah percaya. Jangan terlalu sering juga menggunakan media sosial, karena kalian berada di dunia nyata, bukan berada di dunia media sosial. Mungkin hanya itu bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Bapak akhiri, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya.